Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sejarawan Eropa, Robert Breuil, yang dikutip oleh Abul Hasan Ali Nadwi, mengungkapkan keadaan Andalusia yang selalu dalam tekanan dan penindasan penguasa, tepatnya pada abad ke-6. Hal ini terjadi atas dasar keyakinan Romawi yang berbeda dalam menekuni sebuah agama, hidup dalam penindasan. Keadaan barbarisme selalu dipertontonkan, bahkan lebih menakutkan dari kejamnya kaum primitif. Kehampaan dan tragedi menakutkan ini terus berlanjut. Ketakutan dan kepedihan tak terucap lagi, hingga muncullah seorang pahlawan, seorang lelaki yang namanya terukir dalam tinta emas sejarah dunia, seorang lelaki yang dilahirkan sebagai seorang penakluk. Sang pahlawan itu bernama Musa bin Nusair bin Nusair. أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Beliau rahimahullah merupakan seorang panglima perang sekaligus gubernur wilayah Afrika di dinasti Umayyah, era kepemimpinan Walid bin Abdul Malik. Beliau bernama Abu Abdurrahman Musa bin Nusair. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, Ibnu Bishikwal, sejarawan berkebangsaan Andalusia, menyebutkan nama aslinya Musa bin Nusair adalah Musa bin Nusari bin Abdurrahman bin Zaid. Kiprahnya tertuang dalam sejarah tatkala berhasil memenangkan pertempuran di Barka, sebuah kota yang kini berada di Libya pada tahun 703 Masehi, dan menjadi gubernur untuk wilayah Afrika menggantikan Hasan bin Nu'man. Utbah bin Nafi' rahimahullah menjadi ikon penyebaran agama Islam di Maroko sebelum kedatangan Musa bin Nusair rahimahullah. Namun keteguhan dan pendidikan Islam yang minim membuat salah satu wilayah Afrika ini sering melakukan hal yang berbahaya dalam hal agama, seperti berganti-ganti agama. Hal ini disebabkan kurangnya perhatian pendidikan agama saat Utbah bin Nafi' menguasai Maroko karena harus berpindah ke negeri lain. Belum lagi pengintaian yang dilakukan suku Berber Afrika Utara terhadap pasukan Utbah bin Nafi' rahimahullah. Oleh karena itu, tercatat dalam sejarah keberhasilan Musa bin Nusair rahimahullah sebagai gubernur yang membawa angin segar di tubuh muslimin, khususnya wilayah Afrika. Beliau langsung meredam pemberontakan suku Barbar serta mengambil kembali wilayah muslimin yang diduduki Barbar. Tidak hanya itu, seiring berjalannya waktu, penaklukan secara meluas di Maroko pun terrealisasikan oleh Musa bin Nusair. Mereka dalam menguasai kota terpenting di Maroko, Al-Hoceima, kota yang sangat strategis untuk meluaskan penaklukan di seluruh wilayah Maroko. Hal ini pun tak luput dari ketangguhan dan keberanian Tariq bin Ziyad, sehingga Musa bin Nusair sangat kagum dengan pasukannya satu ini. Pada saat yang sama, Musa bin Nusair pun kembali ke Kairawan, sedangkan Tariq bin Ziyad menetap di sana untuk mengajarkan pendidikan agama. Perlu diketahui, penaklukan yang dilakukan umat Islam di suatu negeri tidaklah karena keinginan akan kekuasaan, melainkan merubah suatu keadaan yang buruk menjadi lebih baik. Hal ini terungkap ketika penaklukan negeri Andalusia, di mana masyarakatnya berbondong-bondong masuk dalam agama Islam karena keadilan yang dirasakan sesuai dengan fitrah manusia. Hal inilah yang menjadi asas dalam bingkai kehidupan, sesuai dengan firman Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah,
karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum, seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika dia haus, mengobatinya jika dia sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan, dan tidak mengganggunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kasihanilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya Dia, Allah, yang berada di atas langit akan mengasihi kamu." Hal inilah yang menjadikan aspek kedigdayaan Andalusia ketika berada di bawah kekuasaan Muslim, yang awalnya terpuruk atas penindasan penguasa Raja Roderick, khususnya di Siberia, di mana kekejaman ditampakkan seakan-akan melebihi kaum primitif, seperti yang digambarkan oleh sejarawan Robert Breuil. Hal ini bermula atas perbedaan keyakinan yang terjadi di tubuh kaum Nasrani. Dalam sejarah dijelaskan, sebelumnya masyarakat Iberia, yakni bangsa Goths, memeluk Nasrani dengan pemahaman Arianisme berdasarkan ajaran Patriark Arius yang wafat tahun 366 Masehi. Aliran ini mempercayai bahwa Allah adalah Esa, sedangkan Yesus Kristus hanyalah manusia biasa tetapi menjabat sebagai utusannya, sedangkan Bunda Maria bukanlah ibu Tuhan tetapi manusia yang melahirkan manusia biasa. Pemahaman ini pun tersebar luas dari Goths Timur hingga Barat. Pada tahun 325 Masehi, terjadilah rapat sidang sedunia yang dikenal dengan Konsili Nisea. Dalam rapat tersebut, para uskup yang didukung oleh Raja Konstantin memutuskan pandangan Trinitas dan membid'ahkan aliran Arianisme dan memutuskan untuk melenyapkan ajaran tersebut, termasuk para pengikutnya. Oleh karena itu, kita dapati sejarah perang antara keduanya. Namun di balik itu semua, Goths Barat yang masih setia akan ajaran Arianisme masih menjadi benteng terkuat yang belum mampu dijajah oleh pasukan Trinitas. Hingga pada tahun 507 Masehi, di bawah Panglima Gelsaric, mampu membangun kerajaan Trinitas yang berpusat di Toledo. Hingga ajaran Arianisme ini pun mulai hilang secara total ketika Raja Recared I, atas dukungan dari Bishop Isidore. Recared I berhasil mengumumkan ajaran Trinitas sebagai ajaran resmi di setiap wilayah dan membasmi saingan mereka, Arianisme. Sejak saat itu, ajaran Arianisme mulai berangsur lenyap, dan jikapun masih ada yang mengamalkannya, mereka tidak berani menampakkannya karena takut akan penguasa yang bertindak keras. Hal ini pun dirasakan oleh kaum Yahudi yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Trinitas tersebut. Dari sinilah awal pergolakan antara masyarakat yang masih mengadopsi ajaran Arianisme dengan pemerintah yang dikenal kejam. Kemiskinan dan ketidaknyamanan ini pun selalu menjadi makanan para penduduk negeri Andalusia sampai masa Roderick, raja terakhir Visigoth, tahun 710 sampai 712 Masehi, yang dikenal kekejamannya. Perlu diketahui pada awalnya Spanyol diperintah oleh seorang raja yang bernama Witiza yang merupakan sekutu Count Julian, penguasa Sabta. Namun raja ini dikudeta oleh kerabatnya yang bernama Roderick dan pengikutnya. Anak Witiza melarikan diri ke Sabta dan membuat kesepakatan dengan Count Julian untuk menghancurkan Roderick. Di tangan Roderick inilah kecamuk dalam negeri semakin memburuk. Masyarakat terbebani dengan pajak yang sangat berat. Kezaliman yang tidak ada kadarnya ini menjadikan rakyatnya geram. Sementara di sisi lain, kemakmuran dan keadilan kerajaan Muslim terdengar sampai di telinga Andalus, hingga mereka pun meminta bantuan untuk menggulingkan raja mereka, yakni Roderick. Segera Tariq bin Ziyad mengadukan perihal tersebut kepada Musa bin Nusair. Beliau pun mengecek keaslian informasi tersebut.
Ternyata benarlah apa yang dikatakan. Kekejaman Roderick sudah melampaui batas. Segera beliau menyampaikan hal tersebut kepada Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik rahimahullah, hingga sang khalifah pun menyetujui untuk melakukan ekspansi dan penaklukan Andalusia pun segera dimulai. Pada tahun 710 Masehi, tepatnya pada bulan Juli, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 pasukan terbaik umat Islam. Pasukan ini bertugas untuk menggali informasi dan mempelajari wilayah medan pertempuran. Mereka juga tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa di sana. Setelah informasi yang didapat cukup, maka Tariq bin Ziyad pun langsung bergerak dengan membawa 7.000 pasukannya melintasi lautan menuju Andalusia. Perlu diketahui, terdapat sejarah pembakaran kapal yang dilakukan Tariq bin Ziyad rahimahullah. Namun para ulama ahli sejarah, salah satunya Raghib As-Sirjani, membantah hal tersebut dengan beberapa poin yang real. Di antaranya, poin pertama, pembakaran kapal harus melalui persetujuan penguasa atau khalifah. Poin kedua, tidak semua kapal yang membawa pasukan muslimin milik Tariq bin Ziyad, tetapi sebagian kapal tersebut milik Kon Julian, seorang yang sangat membenci Roderick. Oleh karena itu, tidak mungkin Tariq bin Ziyad membakar kapal yang dipinjamnya. Sumber ini bisa didapat dari karya beliau, Al-Bayan Al-Maghrib. Di sisi lain, Raja Roderick yang sibuk mengurusi rakyat karena banyak terjadi chaos yang tidak berujung, segera mengalihkan pandangannya untuk membentuk pasukan 100.000 personil dengan persenjataan lengkap untuk menghadang pasukan muslimin. Mendengar besarnya pasukan lawan, Tariq bin Ziyad pun meminta bantuan kepada Musa bin Nusair agar mengirimkan pasukan tambahan. Maka dikirimlah 5.000 pasukan tambahan. Hingga pada tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, kedua pasukan itu pun bertemu di Medina Sidonia. قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد. Terjadilah pertempuran yang dikenal dengan peristiwa Wadi Lakka atau Rio Barbate. Pertempuran sengit ini sangat menentukan di antara kedua belah pihak. Spirit perjuangan serta doa saling beriringan demi sebuah kemenangan. Allah pun menakdirkan kekalahan telak pasukan Roderick. Pasukan muslimin pun berhasil membuka gerbang Andalusia yang kelak menjadi negeri yang makmur, indah, serta dikenal dengan keilmuannya. إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زان بفعلي برياح الانتصار. Sejarah keemasan Andalusia ini dapat Anda cari referensinya, hingga masa keemasan itu pun berakhir, tepatnya pada 2 Januari 1492 Masehi di tangan Ferdinand dan Isabella. Dan Anda dapat membaca bagaimana kekejaman yang mereka lakukan. Nanti kita bahas materi khusus tentang ini. Kita lanjut. Pada bulan Ramadan 712 Masehi, Musa bin Nusair memperingatkan Tariq bin Ziyad agar tidak terlalu jauh melakukan penaklukan di Andalusia. Kehebatan Tariq membuatnya terperdaya hingga beliau terkepung. Beliau mengirimkan surat meminta bantuan kepada Musa bin Nusair. Beliau pun segera menyiapkan 18.000 pasukan dengan memimpin sendiri pasukan itu, dan Allah pun memenangkan mereka. Sesampainya di Andalusia, Musa bin Nusair segera bergerak menaklukkan negara-negara besar hingga beliau berjumpa dengan panglimanya Tariq bin Ziyad. Bersama sang panglima, beliau terus maju hingga dijelaskan dalam sejarah tidak ada satupun negara yang dilewati mereka melainkan takluk, dan tidak ada satupun pasukan musuh yang menghadang melainkan meminta perdamaian, hingga mereka sampai di Saragossa yang membuat para uskup dan rahib gemetar. Lantas para uskup tersebut segera mengumpulkan kitab-kitab mereka dan pembendaharaan dengan niat melarikan diri. Musa bin Nusair yang mendengar hal tersebut mengirim utusan kepada mereka untuk menjamin keamanan mereka, dan akhirnya para uskup dan rahib itu pun tidak jadi meninggalkan kota tersebut. Di wilayah ini pula terdapat Masjid Jami' atau lebih dikenal dengan Masjid Zaragoza
yang menjadi simbol kejayaan umat. Namun pada abad 17 Masehi, masjid ini dihancurkan dan diubah katedral. نحن جنود نحرق العار بنا سيفكم زال بفعلي برياح الانتصار. Musa bin Nusair rahimahullah terus bergerak bersama pasukannya sehingga sampai ke wilayah yang berpenduduk seperti binatang liar dan berbicara dengan bahasa Latin yang tidak dipahami oleh orang-orang Spanyol yang ikut di barisan beliau. Hal ini memberatkan pasukan muslimin hingga salah satu pasukan berkata, "Kemana Anda akan membawa kami? Karena kami rasa penaklukan yang kita peroleh sudah cukup." Kegelisahan para pasukan ini pun dirasakan oleh seorang tabi'in, Hanashi bin Abdullah. Beliau pun menasihati Musa dan akhirnya kaum muslimin pun kembali ke Andalusia. Namun semangat api sang kesatria terus membara. Musa bin Nusair bergumam, "Demi Allah, seandainya mereka patuh kepadaku, niscaya akan aku pimpin mereka menaklukkan Romawi. Dengan izin Allah, aku bisa melakukannya." عصبة الشر ارحلي واسمعي مني القرار هجر الديار دوما نحن فرسان النهار. Tidak lama kemudian datanglah surat khalifah untuknya agar dirinya keluar dari Andalusia dan kembali ke Damaskus. Kobaran api yang membakar semangatnya untuk terus maju menyebarkan Islam pun mulai basah oleh kesedihan akibat terhentinya penaklukan ini. Namun inilah kehendak sang pemilik alam semesta. Galatia menjadi wilayah yang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin. Wilayah ini pun menjadi tempat perlindungan sisa-sisa bangsa Gotik. Daerah yang terletak di barat laut Andalusia inilah yang selanjutnya menjadi basis pertempuran yang dikenal dengan Reconquista atau perang pembebasan melawan kaum muslimin Andalusia. Wallahu a'lam. ثم نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا صعقت بل سحقت